Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga masih dalam keadaan semangat walaupun kita udah menuju pulang. Untuk khususnya ya sebelum pulang juga kita ada doper sedikit. Izinkan saya dan salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Ahmad Hidayat, biasa dipanggil Aat. Dan insya Allah pada kesempatan siang ini saya akan mencoba sampaikan terkait model sistem yang sudah terintegrasi ke manajemen ataupun dalam hal ini kita bisa katakan IoT system yang mungkin biasa dikenal oleh teman-teman di industri ataupun banyak di lokasi-lokasi tertentu, Pak. Oke. Kita ada sebuah solusi terkait permasalahan teman-teman di lapangan yang saat ini. Mungkin kita telah mengenal istilah EMS ya Pak ya, Energy Management System. Namun yang biasa kita akan gunakan adalah sebuah perangkat lunak yang biasa kita sebut dengan SCADA ataupun BMS, Building Automation System ataupun Management System disebutnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita ada solusi lain terkait bagaimana sebuah penerapan Energy Management System kita akan gunakan lebih optimal, di mana sebuah fitur ataupun keunggulan spek terkait manajemen sistem kita akan klasifikasikan, kita akan kategorikan menjadi lebih fokus ke titik yang Bapak Ibu butuhkan di lapangan. Nah, kenapa disebutnya pada kesempatan kali ini adalah pendatang yang belum lama tampil. Memang, jadi kita ada sebuah solusi yang kita rilis tahun 2021, Bapak Ibu semua, di tahun pandemi, kita rilis sebuah solusi yang mana kita sudah bisa support salah satunya Astra Group yaitu Isuzu. Kita support mereka dengan pengadaan solusi Energy Management System. Yang Bapak Ibu lihat semua di sini adalah bagaimana kita sudah tidak lagi menggunakan perangkat lunak yang sifatnya diinstal di sebuah PC. Umumnya ketika kita menggunakan SCADA, ketika kita menggunakan BAS, BMS, kita akan menyiapkan sebuah PC dengan kapasitas mungkin setengah TB dan kemudian dengan internal memori yang lebih canggih lagi, bisa 16 GB ataupun minimal 8 GB. Kemudian kita akan menggunakan spek PC tersebut hanya untuk menginstal SCADA, BMS ataupun yang lainnya. Nah, tetapi di kesempatan kali ini yang Bapak Ibu lihat semua adalah di posisi kita hanya menggunakan laptop. Jadi sifatnya dia sudah web based system. Jadi seperti kita login sosmed, entah itu Facebook, Instagram, kita sudah menggunakan sistem web based. Jadi tidak usah menyiapkan dana lebih hanya untuk membeli PC, seperti itu. Kemudian yang kita akan dapatkan juga adalah penyimpanan dalam konteks adalah data logging. Data logging ini dibutuhkan untuk teman-teman lebih banyak di industri segmen medium, yang mana dia sebetulnya ingin menggunakan manajemen sistem, tetapi ketika dia ingin membeli SCADA itu sebetulnya masuknya ke overspec, jadinya kayak kelebihan budget dan dia tidak masuk. Tetapi kita akan gunakan di sini konteks yang lebih sederhana dan lebih fokus ke tujuan untuk data logging dan bagaimana kita bisa menggunakan data itu untuk manajemen sistem. Nah, saya izinkan sedikit terkait bagaimana sebuah hierarki di sebuah industri, Bapak Ibu semua. Jadi saya merekap beberapa data, khususnya ini di sektor manufaktur pada umumnya. Di segmen terbawah, kita bisa melihat adalah sebuah perangkat yang mana memang sifatnya itu untuk produksi. Bisa di sini adalah mendukung suhu, pembacaan suhu, ataupun sebuah device yang betul-betul tujuannya hanya mungkin seperti untuk
account untuk pengecekan berapa jumlah box, berapa jumlah komponen yang sudah dibuat. Kemudian ketika kita naik ke control level, kita akan masuk ke sistem yang lebih konteksnya lebih robotik, bisa dikatakan seperti itu, lebih automation juga, dan kita akan menggunakan di sini mungkin PLC, CNC ataupun perangkat yang lainnya. Dan sifatnya sudah otomasi. Dan kemudian di atas adalah kita akan gunakan konteks tadi Bapak Ibu semua. Seperti tadi di segmen bawah ada sebuah perangkat yang tujuannya untuk menghitung sebuah data, menghitung sebuah komponen yang sudah diproduksi. Kemudian di atas dikendalikan data-data itu, komponen-komponen itu dipisahkan mana yang baik, mana yang enggak. Kemudian di information level, di ERP, data itu akan diolah oleh tim di lapangan, di industri, yang mana konteksnya dia akan bisa mengetahui mana yang good, mana yang waste. Konteksnya adalah digunakan data itu untuk mendapatkan report harian, daily di sini, ataupun nanti diakumulasi menjadi report bulanan, monthly, untuk case-nya dia bisa gunakan data itu untuk laporan ke manajemen, ke BOD, ataupun yang lainnya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit terkait energy management. Jadi, energy management itu memang konteksnya banyak sudah digunakan oleh teman-teman saat ini. Mungkin kalau Bapak Ibu semua lihat, ada beberapa pabrik yang menggunakan logsit dengan papan jalan. Jadi dia ada tim yang khusus untuk keliling ke setiap panel untuk mencatat pembacaan-pembacaan listrik, entah itu kospinya, tegangannya, ataupun bahkan yang saat ini isu adalah harmonik. Dia akan mencatat data itu, tetapi konteksnya itu masih belum aktif secara optimal. Nah, kemudian ketika apa yang kita butuhkan di lapangan? Yang kita butuhkan di lapangan adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan data itu menjadi online. Tidak lagi data itu sifatnya manual ditulis tangan oleh tim-tim di lapangan. Nah, kita gunakan kondisi saat ini yang mungkin Bapak Ibu semua tentu dan saya pribadi mengalami kondisi pandemi, yang mana aktivitas kita sudah bisa dikatakan cukup banyak menjadi online, sehingga bahkan untuk manajemen sistem kita inisiasikan juga kita kasih solusi untuk online juga. Bahkan online di sini adalah bukan hanya sebagai notifikasi ataupun bukan hanya sebagai kita melihat sebuah keadaan di mana kita tidak perlu lagi ke lapangan. Tetapi online di sini adalah betul-betul kita bisa mendapatkan notifikasi dengan email dan yang lain sebagainya yang akan nanti mungkin kita akan sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh yang banyak digunakan di teman-teman di lapangan Bapak Ibu semua. Jadi masih ada tim yang melakukan pencatatan manual. Itu sangat banyak ditemukan oleh saya, bahkan sekelas bintang 5 pun di Bali waktu itu saya datang masih menggunakan logsit papan jalan. Jadi dia menggunakan pencatatan data manual, datang ke setiap panel hanya untuk mencatat pembacaan listrik, dan itu sangat wasting time dan sangat membutuhkan tim yang notabene bisa digunakan untuk keperluan ataupun aktivitas yang lain. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kita konteksnya? Yang pertama, kita ada gangguan di lapangan, tapi kita nggak usah lagi datang ke lapangan. Tapi kita bisa tahu, anggaplah kita sebagai manajer sebuah lapangan Bapak Ibu. Kemudian kita mendapatkan notifikasi gangguan misalnya KOSPI di bawah 0,85, yang mana ketika itu terjadi selama beberapa minggu, si user ataupun hotel, pabrik akan kena denda PLN. Nah, ketika tidak digunakan data online seperti ini, maka tentu manajer tidak akan tahu. Dan ketika belum digunakan data online, manajer itu akan tahu tapi sudah lambat biasanya. Lambat di sini adalah ketika sudah denda PLN itu terjadi. Kemudian adalah
Tim-tim tadi yang saya jelaskan adalah ketika kita punya tim mungkin 10, 5 ataupun yang lainnya, kita panggil mereka hanya untuk mencatat ke setiap panel. Mungkin mencatat tegangan, mencatat wattnya, ataupun mencatat yang lainnya, tetapi kita tidak usah lagi membutuhkan tim seperti itu karena sudah bisa langsung lihat di laptop, di PC, ataupun kalau Bapak lihat di salah satu icon, kita sudah bisa melihat data itu by handphone. Entah itu iOS ataupun Android, kita sudah bisa lihat langsung di handphone kita. Kemudian tadi di sini ada salah satu meme yang saya tampilkan di sini adalah di mana bapak-bapak dengan dasi ini adalah segmen manager, yang mana dia juga kita bisa buatkan akun. Kita bisa buatkan akun sehingga teman-teman yang levelnya manager bisa melihat data itu sebagaimana teman-teman di engineer bisa melihat data, sama seperti itu. Nah, ini adalah tampilan utuh Bapak Ibu semua, topologi yang digunakan terkait sistem energy management system. Nah, di sini kita bisa lihat konteksnya di atas itu ada unit PM. Kalau Bapak Ibu semua mengenal mungkin, ataupun digital metering. Seperti itu. Nah, di sini ada saya tampilkan juga panel. Bisa LVMDP, bisa SDP, tergantung panel-panel lokasi yang lainnya. Nah, kemudian adalah Bapak Ibu semua, ketika di lapangan kita tadi sampaikan menggunakan SCADA, menggunakan BAS, kemudian kita mesti menyiapkan PC sebagai servernya untuk menyimpan data. Kemudian selain CV kita butuh RTU, butuh gateway sebelum terkoneksi ke digital metering. Tetapi dalam konteks ini adalah kita sudah mengcombine sebuah PC server, kita minimize menjadi kecil, kemudian kita combine dengan gateway sehingga terbitlah sebuah device yang kita sebut VMUC. VMUC ini bertindak sebagai PC, tetapi kita minimize dengan skala yang lebih kecil untuk penggunaan penyimpanan data logging, dan juga sudah bisa mengcover sebagai gateway hingga 32 device. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke ruang panel ya, kita jalan di sebuah panel, kemudian sebelah kanan kita ada panel, kemudian sebelah kiri kita juga ada panel. Anggaplah total digital meter yang dipasang 32, dan itu cukup Bapak Ibu semua beli satu ataupun istilahnya menggunakan satu VMUC di lapangan. Konteksnya adalah kenapa satu device bisa mengcover 32, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tadi kita efisiensi bagaimana konteksnya manajemen sistem itu bisa kita upayakan dengan konteks low budget. Kalau bahasa mungkin anak-anak kekinian low budget, kita bisa gunakan konteks seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, saya tampilkan juga di sini adalah contoh ada dua person yang mana satu levelnya manager, satu mana levelnya engineer. Nah, di sini yang membedakan adalah mereka sama-sama bisa akses, entah pakai laptop, pakai tablet, iPad, handphone, PC, ataupun yang lainnya, gadget. Yang mana membedakan adalah si engineer ini bisa melakukan setting entah itu batas atas terkait gangguan ataupun batas bawah. Sementara manajer ini sifatnya dia hanya membaca, nggak usah kita minta setting seperti itu. Kita bisa tampilkan data yang mana level-level BOD, mungkin level manager minimal, kita bisa perlihatkan mereka data yang sudah ada di genggaman mereka terkait kondisi pabrik mereka ataupun kondisi office building mereka ataupun yang lainnya. Nah, VMUC ini adalah tadi yang saya sampaikan, dia sifatnya sudah combine antara PC server dan gateway, dan di dalamnya sudah ditanami sebuah software yang tentu tidak lagi mesti capek-capek kita install, butuh tim yang mesti install, kemudian butuh waktu yang cukup lama hanya untuk menginstall sebuah sistem seperti SCADA, BMS ataupun yang lainnya. Kemudian adalah terkait konteks SCADA, terkait konteks
BMS ataupun yang lainnya, tetap ini adalah skala yang tadi kita bisa gunakan untuk memonitoring pembacaan-pembacaan kelistrikan di lapangan, yang itu sangat butuh dan dibutuhkan. Dan kita tetap bisa integrasi ke sistem yang existing tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Nah, konteksnya adalah VMUC ini bisa kita katakan memang sebuah teman-teman di lapangan memiliki pertanyaan. Teman-teman di lapangan memiliki pertanyaan terkait bagaimana dia bisa melakukan logging data dengan space yang kecil, dengan konteks komponen yang tidak banyak digunakan, tidak banyak instalasinya ataupun yang lainnya, tetapi memang compact. Bahkan untuk ukuran modul ini hanya sebesar 2 MCB satu pool. Kalau kita di rumah punya ada MCB satu pool, itu hanya 2, ukurannya sangat kecil dan kita bisa pasang DIN rail di dalam panel. Kemudian dia ada komponen utamanya Bapak Ibu semua. Karena dia sudah PC server tapi yang diminimize menjadi kecil, dia memiliki kapasitas yang bisa kita katakan kecil, 4 GB, karena kalau dibandingkan dengan handphone kita, tentu minimal ada yang 256, 512, ataupun kita mungkin punya handphone yang 1 TB. Tetapi dengan kapasitas 4 GB, kita bisa gunakan untuk menyimpan data sampai 30 tahun. Nah, mungkin kalau istilah pensiun dini 25 tahun kali ya. Nah, bisa dikatakan kita bisa gunakan data ini satu modul yang bisa mengcover 32 device hingga 30 tahun. Ini cukup worth it untuk kita tidak usah capek-capek backup. Mungkin walaupun kita gunakan SCADA, ketika udah mau penuh, kita mau tidak mau mesti tambah hard disk. Mau tidak mau mesti melakukan itu. Tetapi dengan konteks penggunaan yang sudah kita minimize, kita bisa gunakan sampai 30 tahun. Dan adapun konteks lainnya adalah tadi saya sampaikan kita akan bicara banyak terkait IoT di sini Bapak Ibu semua. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengenal namanya AWS, Amazon Web Service, yang biasa digunakan oleh Bukalapak, Tokopedia, kemudian juga ada cloud-cloud yang lain. Nah, salah satunya VMUC sudah integrasi, terkoneksi, bahkan sertifikasi dengan Microsoft. Microsoft juga memiliki salah satu cloud yang biasa kita sebut Azure, itu yang biasa teman-teman industri banyak gunakan. Karena akan ada pertanyaan terkait bagaimana sebuah IoT dan sebuah security. Yang mana konteksnya adalah di lapangan ketika security itu lemah, maka data-data di lapangan yang kita percayakan ke cloud tentu akan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian adalah poin utamanya, tentu kebanyakan kita akan menggunakan sebuah data yang sifatnya sudah konteks dalam hal ini adalah Excel. Banyak yang tadi saya sampaikan, ada tim yang menggunakan logsheet papan jalan, dia akan pindahkan itu tetap data itu ke Excel, Bapak Ibu semua. Dan potensi kesalahannya itu tinggi sekali. Tetapi ketika kita sudah punya sebuah modul yang mana ketika bisa ekspor data itu ke Excel dan kita bisa gunakan data itu tanpa ada potensi kesalahan. Ketika digital metering membaca tegangan 220 volt, maka si VMUC juga akan mencatat data 220 volt tanpa ada perbedaan, entah pun koma sekalipun. Nah, ini adalah salah satu fiturnya yang bisa kita gunakan, alasan-alasan yang banyak saya temukan di beberapa customer terkait isu-isu mereka di lapangan, entah itu terkait monitoring system, ataupun ketika misalnya di lapangan, oh tidak ada internet, gimana kita aksesnya, apakah bisa tetap menggunakan lokal? Tentu bisa. Kemudian apakah ketika customer itu bertanya, apakah bisa integrasi ke SCADA, ke BMS, ataupun ke yang lainnya? Tentu bisa. Kita menggunakan FTP yang banyak digunakan oleh beberapa industri di lapangan, kita transfer data lewat protokol, dan itu tidak ada isu sama sekali. Istilahnya mungkin kalau biasa anak-anak IT bilang, kita udah sistem tunnel. Jadinya kita sudah ada tunnel yang menghubungkan antara VMUC ke unit yang dituju.
Seperti kita kirim data ke pos, tapi sebetulnya kita udah punya tunnel yang standalone, seperti itu. Nah, kemudian adalah case-nya penggunaan ini di mana? Jadi penggunaan ini adalah konteksnya ketika kita memang menemui kesulitan-kesulitan, keterbatasan. Tadi seperti kita mesti menyiapkan personal hanya untuk melakukan pencatatan data, kemudian kita mesti konteksnya adalah memindahkan lagi catatan data yang manual ke digital, dalam hal ini Excel, ataupun mengidentifikasi masalah yang tadi. Masalahnya anggaplah ada gangguan jam 14.01, tetapi ketika dia belum online, maka bisa saja teman-teman di lapangan itu mendapatkan gangguan, mengetahui gangguan jam 14.05. Dan itu delay yang cukup lumayan ketika mungkin produksi di lapangan memang betul-betul butuh tidak ada gangguan, seperti itu. Nah, ini konteks saya klasifikasikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beberapa teman-teman di industri juga ataupun di electrical masih bingung. Apa bedanya PM, power meter, sama KWH, energy meter? Itu teman-teman masih banyak bertanya. Apakah mesti membeli IM ataukah cukup kita menggunakan PM di lapangan? Nah, konteksnya kita melihat dulu case by case-nya. Ketika kita butuhkan data itu memang untuk jual beli, memang untuk transaksi di lapangan, maka kita sepatutnya memang lebih pilih IM, KWH meter. Tapi ketika kita tidak butuh itu, kita penggunaan internal, seperti yang saya contohkan tadi di Astra, di Isuzu, dia kenapa menggunakan PM? Karena dia memang gunakan data itu sebagai data pembanding terhadap tagihan PLN, seperti itu. Dia tidak mesti ke pihak ketiga yang melakukan transaksi jual beli KWH. Sehingga konteksnya adalah kita lihat case by case-nya di lapangan, karena tentu ketika kita salah memilih, maka endingnya kita akan satu, menambah pembelian kita di lapangan. Yang tadi mestinya kita beli PM, ternyata oh salah, kita beli EM. Kita udah beli EM, ternyata salah, kita juga beli PM. Karena di sini bedanya apa? Kalau kita bicara PM power meter ini adalah konteksnya kita akan mendapatkan banyak parameter kelistrikan yang bisa kita baca, yang kita bisa lihat dari mulai tegangan sampai harmonik. Seperti itu kita bisa baca. Sementara yang tidak ada di IM itu hanya fokus tegangan, beban, KOSPI, sama KWH pada umumnya. Dia tidak memiliki fitur yang cukup banyak. Tetapi ketika kita butuhkan fitur yang cukup banyak, kita tidak gunakan sebagai transaksi, hanya penggunaan internal kita lebih sarankan menggunakan PM, power meter. Nah, ini adalah salah satu contoh PM GAE Bapak Ibu semuanya yang mungkin bisa dilihat di booth paling ujung sebelah kiri kita. Kita ada beberapa tipe dari mulai EMG 50 yang high end-nya kita hingga ke tipe EMG 5. Yang mana kita sudah supply banyak ke teman-teman utility, ke PLN. Kemudian kita juga ke pabrik Bapak Ibu semua, entah itu pabrik plastik, kemudian pabrik yang lainnya. Khususnya tadi saya sampaikan sebelumnya Isuzu, ataupun office building, apartemen, kemudian juga rumah sakit, Siloam, yang lainnya. Kita banyak support ke mereka, dan untuk retail, mall-mall juga kita support penggunaan PM-nya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah tampilan VMUC yang sifatnya sudah web-based system. Jadi Bapak Ibu semua bisa lihat di sini, ini adalah tampilan kita sebagai engineer yang akan melakukan setting. Jadi jika Bapak Ibu semua concern terkait LWBP, WBP, waktu beban puncak dan di luar waktu beban puncak, maka penggunaan VMUC sebagai data pembanding tagihan PLN, saya pribadi cukup rekomendasikan, karena kita bisa gunakan data itu untuk melihat apakah betul tagihan PLN sesuai dengan data pembanding kita. Nah, konteksnya adalah kita bahkan bisa masukkan tarifnya juga. Waktu beban puncak rupiah per KWH-nya berapa? Kita bisa input di sini. Kemudian
LWBP-nya, rupiah per KWH-nya juga berapa kita bisa input di sini. Bahkan untuk waktunya 17.22 saya masih cek untuk WBP masih di jam yang sama, cash-nya kita bisa input. Dan di sini mungkin pertanyaan, kenapa ada plan name, plan lokasi? Jadi kita bisa support untuk lokasi yang juga jaraknya jauh, Bapak Ibu semua, entah itu di Jakarta, misalnya di Medan, ataupun di kota-kota lain, ataupun mungkin pabrik yang satu kawasan tapi memang beda blok. Kita bisa support seperti itu. Nah, ini adalah tampilan grafiknya Bapak Ibu semua terkait pembacaan LWBP, WBP. Ketika kita lihat tarif 1 ini adalah WBP, waktu beban puncak, kemudian tarif 2 adalah LWBP. Yang mana kita bisa melihat grafik ini sudah dalam bentuk rupiah juga. Kita bisa estimasi, oh ternyata di tanggal 15 misalkan, itu di tanggal yang cukup tinggi untuk WBP-nya, sehingga kita bisa lakukan apa nih, kita bisa upayakan apa untuk menghemat di tanggal 16 ataupun seterusnya. Nah, ini adalah konteks Excel yang tadi saya sampaikan. Ini contoh data yang sudah termuat dalam Excel. Jadi Bapak Ibu semua nggak usah lagi catat yang tadinya awalnya di log sheet, pindahkan ke Excel dengan konteks manual. Di sini sudah kita bisa lihat Bapak Ibu semua, tanggal sekian, bahkan ketika off pun kita bisa melihat, oh ternyata sempat off. Mungkin lagi ada maintenance di lapangan, ataupun istilahnya memang itu off day di sebuah pabrik. Kita bisa lihat situ. Dan kita sudah bisa melihat konteks data yang kita butuhkan tanpa mesti hitung sana sini, mesti melihat data tadi, data rupiah per KWH-nya ataupun yang lainnya. Nah, tadi kita bisa melihat data itu sebagai Excel. Nah, tetapi poin di belakangnya kita bisa mendapatkan data itu by email. Karena kita sudah konsepnya IoT, internet, kita gunakan, kita maksimalkan fasilitas yang sudah ada. Bahkan jika Bapak Ibu perhatikan semua, tanggal dan jamnya itu bisa dikatakan untuk daily, dia akan meng-email ke kita setiap tengah malam. Jadi tengah malam VMUC email ke kita, ketika besok pagi mungkin kita buka laptop, yang mana sebelumnya kita mesti download manual, ini tidak usah lagi, karena dia sudah email ke kita otomatis, kita buka laptop, kita nyeduh kopi, mungkin sebetulnya data itu kita sudah tinggal buka. Dan terkait security, data ini sudah kita zip. Jadi setiap data yang di email ke Bapak Ibu semua itu sudah aman tanpa mungkin adanya virus ketika di dalam email. Jadi mungkin kalau file Excel-nya langsung yang di-send ke kita, itu ada potensi kena HAM, kena gangguan di lapangan, tetapi ini konteksnya kita sudah zip. Tanpa ada case gangguan internet ataupun yang bisa kita sebut dengan virus. Nah, selanjutnya adalah selain data KWH tadi, data voltage ataupun yang lainnya, kita melihat di sini gangguan terlebih dahulu. Nah, gangguan di sini kita bisa klasifikasikan mana batas atas, mana batas bawah. Seperti halnya tegangan, kita mungkin bisa lebih concern ke batas atas. Tetapi kalau konteks KOSPI, mungkin kita akan concern ke batas bawah. Yang mana ini kita akan bisa setting sebagai engineer di lapangan, kita minta tim kita untuk setting, dan kita bisa dapatkan settingan ini yang mana konteksnya langsung ke notifikasi. Nah, di sini adalah gangguan-gangguan yang terjadi di lapangan Bapak Ibu semua, entah itu tegangan, entah itu KOSPI, entah itu frekuensi, ataupun yang lainnya. Ketika kita sudah tentukan batas atasnya, kita sudah tentukan batas bawahnya, kita akan next-nya kita hanya mendapatkan notifikasi. Notifikasi inilah yang kita gunakan untuk forecast maintenance di lapangan, karena mungkin ada alat-alat di pabrik yang lebih sensitif terkait fluktuasi tegangan ataupun fluktuasi frekuensi ataupun yang lainnya. Dan data ini sudah kita bisa rekap juga dalam Excel otomatis. Dia akan otomatis dalam Excel. Kita bisa lihat frekuensi itu gangguan di jam berapa,
di menit berapa, di tanggal berapa, hingga sampai jam berapa. Startnya kapan, endnya kapan, kita bisa lihat. Seperti bahkan off sekalipun, misalnya ada yang iseng, VMUC yang sudah terpasang di lapangan, di off kan, kita bisa lihat, oh ternyata off jam sekian, nanti on jam sekian lagi. Nah kita bisa tanyakan siapa yang mau off kan, ataupun kita bisa tahu, oh mungkin ada blackout system, mungkin dari PLN ataupun yang lainnya. Dan sekali lagi, data itu akan di-email ke kita secara otomatis by internet ke email kita. Bahkan ketika mungkin Bapak Ibu semua masih menggunakan sistem SMS, maka kita sediakan juga fitur untuk notifikasi by SMS. Ketika ada gangguan, kita akan dikasih tahu by SMS oleh teman-teman. Walaupun most likely saat ini kebanyakan kita sudah menggunakan email. Bahkan saya pribadi pun ketika ada notifikasi, saya tinggal buka email di handphone, kita sudah bisa lihat gangguan apa yang terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tadi kita sudah bisa melihat data KWH yang dibutuhkan teman-teman di lapangan, kemudian data gangguan, alarmnya di lapangan. Kita akan melihat bagaimana parameter kelistrikan yang lain. Nah, parameter kelistrikan yang lain mungkin kita sebut dengan beban ataupun ampelnya di lapangan. Kemudian kita juga bisa melihat tegangannya, kita bisa melihat cosby-nya, frekuensinya, bahkan kita tinggal pilih saja digital metering mana yang akan kita pilih tadi. Misalnya kita pasang 32 device, kita tinggal pilih aja A, B, C, D sampai 32. Seperti itu, lokasinya beda-beda, kita bisa bedakan. Kemudian data ini, grafik ini kita bisa zoom Bapak Ibu semua. Awalnya seperti ini akan menjadi seperti ini. Kita bisa zoom lebih detail di mana di jam berapa fluktuasi itu mungkin terjadi lebih banyak. Entah itu fluktuasi tegangan, frekuensi, kita bisa lihat fluktuasi itu tanpa konteks yang mesti kita istilahnya zoom manual. Tetapi ketika kita sudah ada fitur untuk zoom seperti ini, kita bisa gunakan melihat data lebih detail. Dan data ini bisa kita lihat by daily-nya, tanggal yang kita pilih, bulannya, ataupun konteks tahunannya. Seperti itu. Data itu kita bisa lihat kok tanpa istilahnya kita membuka file logsheet yang sudah kita bindex di masing-masing laci kita. Kita udah bisa lihat langsung digitalisasi di lapangan. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah tampilan real time sebetulnya. Cuma ini saya screenshot. Jadi teman-teman di lapangan tidak usah lagi datang ke panel hanya untuk mencatat berapa tegangannya, berapa bebannya, cosby-nya, sampai istilahnya jika ada kebutuhan THD untuk pembacaan harmoniknya, kita bisa cek langsung di device. Kita bisa cek langsung di web base-nya, data ini real time. Tanpa kita masih datang ke lapangan, seperti itu. Bahkan konteksnya kita bisa gunakan data-data tertentu, misalnya kita lebih concern di harmonik, kita bisa pilih harmonik secara manual, kemudian data itu akan ditampilkan by grafiknya. Kita akan bisa melihat fluktuasi grafiknya, mungkin sempat beberapa persen di jam sekian ataupun di tanggal sekian. Kita bisa lihat data itu dengan cukup komplit Bapak Ibu semua. Nah, kita akan masuk ke akun. Akun ini tadi saya sampaikan di awal terkait topologi EMS ini. Akun di sini adalah kita betul-betul akan merasakan sensasi login ke sosial media kita tanpa ada gangguan, karena hanya kita yang mengetahui username, hanya kita juga yang akan mengetahui password. Kemudian jika Bapak Ibu perhatikan kalimat di atasnya, kita bisa bedakan mana akun yang kita bisa katakan sebagai admin, ataupun mana akun yang kita akan bisa gunakan sebagai klien ataupun pengguna biasa. Seperti itu. Jadi antara klien sama pengguna biasa itu tidak membedakan terkait konteks akunnya. Kita bisa membedakan di dalam hal itu. Dan jika Bapak Ibu tanyakan juga, misalnya ada banyak klien yang ingin ngecek
data di VMUC. Kita bisa sebagaimana login, mungkin kalau Bapak Ibu semua yang sudah menggunakan WhatsApp web, kita bisa gunakan di handphone, kita bisa gunakan di PC, kita bisa gunakan di tablet, hingga ke 4 device. Jadi kita bisa login secara bersamaan di 4 device. Nah, ini sama, kita bisa login 20 account secara bersamaan tanpa gangguan untuk mengakses data yang ada di VMUC, entah itu tadi kita ingin download, ataupun hanya untuk melihat, ataupun kita ingin setting. Nah, itu dalam konteks bersamaan kita bisa sampai 20 tanpa ada gangguan. Nah, ini adalah foto yang akan banyak Bapak Ibu temukan di lapangan yang tadi saya sampaikan terkait logseat papan jalan, Bapak Ibu semua. Jadi teman-teman di lapangan itu, teman-teman di industri itu ada yang melakukan logseat mungkin setiap jam 10, kemudian atau setiap jam 2 siang, ataupun jam 8 pagi sama jam 5 petang, seperti itu. Nah, konteksnya adalah, konteks itu proses backupnya ketika sudah ada di tulisan, maka dia akan pindahkan ke Excel. Potensi pemindahan tulisan dari kertas ke Excel itu banyak gangguan. Tetapi ketika dia tidak ingin pindahkan, maka ketika data itu ditulis di atas kertas, di pulpen, itu ada potensi hilang, ataupun sebetulnya kertas itu mungkin potensi sobek. Nah, sehingga untuk proses backupnya akan sangat menyulitkan kita di lapangan. Tetapi dengan konteks VMUC, nanti Bapak Ibu semua ketika selesai dari sesi ini bisa lihat ke unitnya langsung. Kita sediakan slot SD card jika memang Bapak Ibu semua butuhkan untuk backup. Walaupun tadi bisa sampai 30 tahun Bapak Ibu semua, tetapi konteks backup mungkin sudah ada ataupun SOP di lapangan. Entah itu backup setiap 6 bulan, 3 bulan, ataupun hanya setahun sekali, biasanya terkadang ada SOP seperti itu. Nah, dengan konteks demikian, kita bisa gunakan SD card, kita masukkan ke slot yang sudah disediakan, dan semua data yang ada di VMUC akan tercopy paste secara otomatis ke SD card, baik database-nya, konfigurasinya, ataupun konteks-konteks pengaturan yang ada di dalam VMUC. Itu akan tercopy paste ke device, langsung ke SD card. In case juga, misalnya Bapak Ibu semua gunakan VMUC sudah cukup lama, anggaplah bisa kita katakan 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun itu Bapak Ibu semua ingin backup. Anggaplah Bapak Ibu semua backup di tahun 2028 tanggal 31 Mei. Bapak backup, Bapak masukkan SD card, ternyata 1 Juni besoknya itu ada gangguan. Mungkin gangguan di sini adalah lonjakan tegangan sehingga VMUC ini rusak, tidak lagi bisa digunakan. Nggak usah panik jika ada seperti itu, karena dengan konteks tadi Bapak sudah backup ke SD card, Bapak tinggal kontak kita lagi, pengadaan lagi untuk VMUC-nya, yang tadi VMUC kosongan, VMUC new VMUC tadi masih kosongan, kita masukkan kembali SD card tadi. Dia akan tercopy paste juga secara otomatis data yang ada di SD card ke VMUC yang pengadaan yang masih kosong tadi. Jadi kita tidak usah takut kehilangan data yang sekian banyak kita simpan seperti itu, dan dia sudah dilengkapi konteks untuk backup dan restore-nya. Seperti ini Bapak Ibu semua. Nah, jadi ketika mungkin kalau kita di laptop ya Bapak Ibu semua ada istilahnya pengembalian kembali data. Sama halnya di VMUC kita bisa restore semua data. Bahkan misalkan di lapangan Bapak Ibu semua menggunakan VMUC cukup banyak, anggaplah let's say 20. Nah, kita akan setting 20 VMUC itu secara bergantian, secara umumnya. Tetapi ketika Bapak gunakan fitur SD card, kita cukup konfigurasi satu modul, kemudian kita masukkan SD card ke modul-modul yang lain. Maka konfigurasi di modul 1 akan tercopy paste ke 19 modul lainnya, tanpa kita mesti capek-capek untuk
setting satu persatu. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, konteks demikian adalah yang betul-betul menguntungkan kita. Karena mungkin kita keterbatasan memiliki waktu teskom. Kita keterbatasan memiliki waktu untuk testing commissioning, sehingga kita butuh konteks simplify system ataupun simplify how untuk kita bagaimana melakukan setting itu dengan konteks yang lebih cepat, lebih singkat, karena tidak lagi mungkin kita setting satu-satu. Anggaplah kita punya tadi let's say 20. Satu device kita setting dengan butuh waktu 10 menit. Maka kita akan membutuhkan teskom hanya untuk 20 unit sebanyak 3 jam 20 menit. Itu cukup menyita waktu kita. Tetapi ketika kita sudah menggunakan configuration install ini, Bapak Ibu semuanya, kita cukup setting satu modul VMUC selama 10 menit, kita copy paste ke 19 modul yang lainnya, mungkin hanya memakan waktu 15 menit. Tidak usah kita menghabiskan waktu hingga 3 jam 20 menit seperti tadi. Itu yang bisa dikatakan case-nya. Kemudian tadi terkait disaster, mungkin VMUC-nya rusak ataupun yang lainnya, kita bisa gunakan data itu untuk case-nya adalah untuk backup, sehingga kita nggak usah panik, oh data kita hilang nih, seperti itu. Kita nggak usah panik seperti itu karena kita sudah melakukan backup ke SD card. Nah, itu mungkin sekian terkait presentasi untuk manajemen sistem terkait modul yang sudah diintegrasikan ke IoT. Saya pribadi terima kasih banyak untuk waktu Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya akan kembalikan ke MC jika Bapak Ibu semua mungkin ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ada pertanyaan mungkin Pak yang ingin ditanyakan? Yang ingin didiskusikan setelah pemaparan tadi? Mungkin izin menyampaikan juga terkait unit EMS ini, karena sistemnya sudah web based. Jika Bapak Ibu ingin mungkin akses, nanti saya pribadi akan buatkan akun demonya. Nanti Bapak Ibu semua tinggal login, nanti akan kita kasih IP-nya, kita akan kasih ke Bapak Ibu semuanya, kemudian kita akan kasih username dan passwordnya. Jadi Bapak Ibu semua bisa langsung akses ke tampilan screenshot yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi konteksnya memang kita coba, karena memang ini produk belum lama juga Bapak Ibu semua, tetapi kita sudah terpasang di 3 project di lapangan, sehingga ketika butuhkan ada case, diskusi, ataupun istilahnya setting tadi rupiah per KWH-nya ataupun yang lainnya, kita akan buatkan akun untuk Bapak Ibu semua, sehingga bisa akses mungkin di handphonenya ataupun di laptopnya, seperti itu. Jadi kalau mau dicoba-coba bisa nanti kita kasih linknya ya Pak. Mungkin kalau kurang jelas kita ada booth juga di luar, masih ada Pak Aat juga. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa sekalian. Baik, ada pertanyaan lagi? Rekan saya agak grogi sendirian kayaknya di atas ini. Mungkin dari rekan-rekan hadirin sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan EMS yang di-provide oleh Gunaera Distribusi, salah satu member dari GAI Group. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi kali ini, sesi kelima, kita sudahi.
Terima kasih banyak buat Pak Aat selaku pembicara. Terima kasih banyak juga buat para hadirin yang sudah hadir dan menikmati sharing knowledge dari kami.